Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufatul Ahbab, NPM 058 AMT kelas F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur, manajemen persediaan, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Berikut akan saya jelaskan step by step-nya. Yang pertama, kalian harus login dulu di aplikasi Odoo. Setelah kalian berhasil login, klik menu manufacturing. Lalu di situ ada beberapa data berupa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Di sini produk yang saya buat adalah donat bomboloni. Jadi di menu manufacturing ini saya harus mengisi beberapa bahan untuk membuat donat bomboloni. Nah, seperti ini adalah tampilan jika kita sudah mengisi data berupa bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti gula halus, margarin, selai stroberi, terigu protein sedang, terigu protein tinggi, gula pasir, pasta vanila, susu bubuk, ragi instan, dan lain-lain. Setelah itu, klik produk yang ada di atas, lalu pilih sub Bill of Materials. Lalu isi data yaitu nama produk yang akan dibuat dan masukkan bahan-bahan yang diperlukan yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah mengisi beberapa macam produk, maka akan terlihat seperti berikut. Di sini saya membuat donat bomboloni dan vanilla custard sebagai bahan pelengkap dari donat bomboloni itu sendiri. Selanjutnya, manufacturing order. Yang pertama, klik operation, lalu pilih sub manufacturing order, lalu isi data. Ketik nama produk, lalu akan muncul komponen-komponen atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Jadi klik produknya yaitu donat bomboloni, lalu di situ akan muncul komponen-komponen atau bahan-bahan yang sudah saya buat di awal tadi, seperti tepung protein tinggi, tepung protein sedang, dan lain-lain. Lalu misalnya ada beberapa bahan yang tidak tersedia di gudang, maka kita harus membelinya dahulu. Dengan cara klik menu utama dan pilih purchase. Lalu di menu purchase, kita isi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Seperti tepung, ragi instan, gula halus, margarin, dan lain-lain yang tidak tersedia di gudang. Lalu klik save. Lalu selanjutnya yaitu inventory. Klik menu utama, lalu pilih inventory. Lalu klik receipt. Receipt ini ada satu proses. Di situ kita lihat apakah barang yang kita pesan tadi sudah tersedia. Dilihat kalau memang sudah tersedia, lalu klik validate. Maka tampilannya akan seperti gambar yang di bawah. Setelah itu, setelah mengecek barang apakah sudah ada di gudang kita, maka kita kembali ke menu purchase, lalu kita klik pesanan kita tadi. Setelah itu kita create bill. Di situ ada tulisan create bills, kalian klik. Setelah create bill, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Setelah itu, klik confirm dan klik register payment. Jadi kita membayar barang-barang yang kita pesan tadi untuk membuat suatu produk.
Nah, ketika kita klik create payment, misalnya kita bayarnya pakai bank. Jadi, kita pilih menu bank, lalu klik create payment. Maka setelah itu tampilannya akan seperti berikut. Seperti ini. Lalu, nanti kalau kita sudah benar-benar bayar, nanti ada tulisan paid, yang artinya itu sudah terbayar. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke menu manufacturing dan lihat persediaan bahan baku. Nah, di situ seharusnya tanda merah di kolom reserve itu berubah jadi biru, yang artinya barang baku sudah available. Karena mungkin ada kesalahan, maka warna merah tetap ada. Jadi kita langsung klik mark as done. Lalu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai accounting atau akuntansi. Yang pertama, klik menu utama, pilih akuntansi atau accounting. Nah, setelah kita klik accounting, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, kalian harus mengisi accounting periods, chart of account, sama tax atau pajak. Ini adalah contoh tampilan di chart of accounts. Ini misal ada customer yang ingin beli produk kita isi data penjualan. Di situ ada nama customernya, lalu dia pesen apa, pesen berapa, dan due date-nya harus kita isi juga. Dan ada pajaknya juga. Jadi di situ sudah tertotal dia pesen misalnya 1 donat bomboloni. Nah, di situ ada pajaknya 10%. 10% dari harga donat bomboloni itu sendiri. Nah, satu harga donat bomboloni itu 40.000 ditambah pajaknya 10%. Jadi 40.000 tambah 4.000 sama dengan 44.000. Lalu kalau dirasa sudah benar, klik save. Nah, ketika sudah diklik save, maka tampilannya akan seperti ini. Ada namanya dan jumlah yang harus dibayar. Nah, ini adalah contoh faktur penjualan. Di sini itu tertera nama-nama customer yang sudah beli produk kita. Misalnya di sini ada 2 customer yang sudah beli produk donat bomboloni. Ada Lily dan ada Eloise. Nah, masing-masing pesan 1 donat bomboloni dan kena pajaknya tadi 10%. Jadi masing-masing harus membayar 44.000. Nah, ini adalah tampilan di menu accounting setelah ada pemasukan dan pengeluaran. Bisa dilihat di customer invoice. Tadi awalnya hanya kosong, lalu itu sudah berubah karena ada pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah contoh dari jurnal penjualan yang sudah dilakukan tadi. Ada customer yang beli produk. Di sini jurnalnya sudah terekam di aplikasi Odoo otomatis. Nah, di sini contoh laporan laba rugi. Bisa dilihat income-nya tadi 80.000 ya. Jadi net profit-nya 80.000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.